Nah, kalau kita cek di sini IP DHCP server, kalian di sini kan setup ya. Ini ya. Lalu kita ngambil di sini ya. Kalau CLI-nya juga sama ya modelnya. IP DHCP server setup. Dia berarti harus membuat IP. Berapa? Kita anggap aja segitu. Oke. Di atas 2. Kalau kita pakai DHCP setup, pasti kalau kita arahkan ke etap 2 langsung ada DHCP, ada space-nya segini kan. Sebetulnya itu kita buat di sini. Ini manualnya ya, berarti ada DHCP, ada network, ada DHCP, ada network, ada pool IP, pool ada di sini. 3 ini untuk membuat DHCP. Kalau kita menggunakan DHCP setup, maka 1, 2 dengan IP pool itu di setup secara otomatis. Ini kalau kita tambah, ya kita buat saja di DHCP-nya apa. Ada di interface man. Ada spoolnya. Kenapa ada static only, hanya static only? Belum Karena ditambahin Pak. poolnya belum dibuat. Contoh kita buat dulu poolnya, pool kita tambah. Range-nya dari berapa tadi? 552 boleh sampai 254 kalau mau semuanya. Kalau mau semuanya. Oke. Berarti poolnya sudah dapat. Berarti kita ke ya ada di etap 2. Ada spoolnya, pool 1. Nah ini udah selesai. Tinggal dioper. Baru kita buat networknya. Ini kan baru pool untuk apa? Range. Tapi dia networknya berapa? 1124, 1123, 126 berapa? Yang dibuat tadi berapa? 128. 128. Berarti kita buat di sini. 228. Flash? 28. Gateway-nya berapa? Gateway-nya berapa? Ya IP yang ada di atas 2. Berarti berapa? Sama masih 1. Dan servernya berapa? Sama. Ya ikutin saja dengan IP. IP Kalau mengikuti IP gateway berarti apa? Berarti apa? DNS-nya ininya mesti harus di nyalakan. Kalau ininya tidak dicentrang, IP DNS, IP DNS. Kalau dicentrang, tidak dicentrang, maka klien akan mendapatkan DNS-nya tetap karena di sini kita setting 55.1, tetapi tidak bisa berinternetan. Nah, kalau supaya mendapatkan secara dinamik ini berarti apa? Ininya dihilangkan. DHCP servernya, DNS servernya dihilangkan, IP DNS-nya maka nanti DNS-nya akan mendapatkan ini. Nah, yang repotnya ketiga, DNS yang kita gunakan tidak terkoneksi dengan internet.
Akhirnya apa yang mesti dilakukan? Berganti dengan DNS ya. Ya Pak. DNS-nya berganti. Nah, ketika berganti maka PC atau laptop itu mesti harus disable dan enablekan lagi supaya proses DORA-nya berjalan lagi untuk mendapatkan DNS-nya. IP-nya mungkin sama, tapi DNS-nya akan Beda. Berubah. tiba-tiba DNS-nya nggak connect lagi. Kita harus mengganti DNS lagi. repot seperti itu. Maka digunakanlah ini DNS-nya ini supaya laptop atau klien atau PC tidak berganti-ganti DNS. Kalaupun DNS servernya mati, kita cukup mengganti DNS-nya di sini, di bagian sini. Jadi kita tambahkan secara manual. Cukup di sisi routernya yang dirubah-rubah DNS-nya. Di PC atau di laptop tidak perlu berubah. DNS yang satu, contoh kita menggunakan DNS 888. Ternyata DNS 888 punyanya Google down. Kita bisa rubah dari sini, kita ganti misalnya ke 111 punya Cloudflare. Ya kan? Bisa. Kliennya berubah nggak? Kliennya nggak perlu berubah karena kliennya DNS-nya adalah IP gateway-nya. Nah, ini sudah terbentuk, proses DORA-nya sudah terbentuk. Nanti sistem transaksinya DORA-nya sudah terbentuk, networknya sudah, DHCP-nya sudah, poolnya sudah. Coba kita lihat. IP ya, DHCP. langsung proses DORA. Berapa IP-nya? Nah, 55 254. langsung dapat semua kan? Ini DNS-nya dapat. Kenapa DNS-nya dapat? Karena dia melalui dinamik. Karena kenapa dinamik? Kita cek di sini. IP DHCP client. Oh, didapat. DHCP client-nya dari enter 1 dah. Dapat. Oh iya, Bang. Koneksi internet secara manual sudah kan? Iya, Bang. Sudah ya? Iya. Kalau Enggak dapat. Yang kedua itu mana itu dari sini kan, jadi masing-masing nanti tambahan baru. nah, ini dihapus ulang. Tadi saya koneksi dengan IT, perhatikan kalian koneksi ya. Jangan asal masuk Winbox tanpa melihat kalian menggunakan jalur apa koneksinya. Karena nantinya kalau di levelnya kalian sudah advance dan naik lagi, kalian akan menemukan kalau meremote menggunakan MAC address nanti statusnya malah banyak kegagalan. Maka remote lah dengan menggunakan IP address. Lihat aja di sini statusnya. Oh, ternyata saya meremote Mikrotik menggunakan MAC address. Tidak dianjurkan kecuali memang belum ada IP-nya di Mikrotik. Menggunakan MAC address, lalu bikin IP awalan, lalu selanjutnya koneksi menggunakan IP address. Paham ya? Mbak. Jadi seperti ini tadi. Kalian akan stres kalau di refresh nggak muncul. Nah,
gitu ya. Ya Pak. Koneksikan menggunakan IP address. Kalau memang IP address-nya sudah terbentuk. IP address-nya terbentuk di mana? Di ether 1, di ether 2, kalian bentuk di ether 1, di ether 2. Nah, ini DHCP client di ether 1 untuk sumber internetnya. Ini kan nggak ada kan? Nggak ada kan ya? Iya Pak. Nah, yang mesti kita ketahui dulu kalau kita di Pinet, yang harus kita ketahui bahwa network manajemen cloud ini adalah satu network dengan IP-nya Pinet. Satu network dengan IP IP-nya Pinet. IP-nya berapa? Saya IP-nya 192.168.192.129. Mungkin kalian beda-beda kan? Pasti beda-beda. Kenapa beda-beda? Ada di mana itu? IP-nya ada di mana? Kalian bisa temukan itu? Di VMware-nya. Ada di VMware. Yang terpenting adalah address, ada di ether 1 8 titik 192 titik berapa? 129 Salah saya satu network dengan Pinet. paham maksudnya? Paham Pak? Satu network dengan Pinet berarti belakangnya nggak boleh sama lah. Konflik dong kalau sama. Oh, oke Pak. Ini boleh saya kasih 188 plus 2 188 boleh aja. Iya. Kan masih satu net. Karena 3 oktet pertama itu betul. Yang terakhir itu host. Nah, jadi 188. Selanjutnya apa setelah dapat IP? Selanjutnya apa? Di DHCP lagi Pak? Ya. DHCP lagi ada. Setelah ini kita buat apa setelah dikasih IP ether satunya? Buat routingnya. Oh, untuk lanjutnya. Buat routingnya. Kan kalau kalian baca gambar, baca topologi, di ether 1 ini kasih buat tadi IP-nya berapa? 192.168.192.188. Kan baru di sini. Sedangkan ini internetnya. Kita proses routingnya. Berarti ada di IP route. Berarti kita tambah. Tujuannya kemana? All network. Semua IP address 0000/0 all network mewakili semua IP address. Iya Pak. Ya. Mau /7, mau /8, mau berapapun 00 itu adalah mewakili semua IP address. Jadi kalian bisa ping IP lokal, bisa ping IP public, bisa kunjungin IP lokal, bisa buka website IP public dan segala macam. Ini adalah representasi semua IP. Baru masukkan gateway. Gateway-nya berapa? Yang 551 ya? Yang enggak bukan. Lihatnya di mana kalau gateway? Kalau kita menggunakan Pinet Management Cloud. Ada di VMware juga. Kalau di VMware ngeceknya ada di sini, edit, virtual network editor, ada di pilih NAT-nya,
ada di NAT setting. Nih gateway-nya 192.168.192.2 2. itu gateway-nya. Berarti di sini saya masukkan gateway-nya Bisa. 192.168.192.2. Play. Oke. Apakah sudah selesai? Belum. Yang perlu kita tambahkan apa lagi? DNS, IP DNS. DNS-nya kosong kan? Servernya kita tambahkan, samakan dengan gateway-nya cloud Manajemen. 108 titik berapa? 192.2. 192.2. Play. Oke. Sudah bisa nggak? Cek. Sudah bisa. Terbuat secara manual. IP DHCP client tidak ada. Kalau sudah begini, putuskan. Kita koneksikan lagi menggunakan IP karena sudah ada IP-nya 192.192.192.1 kita menggunakan IP address ya. Sudah, kita akan mana tadi PPT-nya